Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih? Selama liburan kalian ngapain aja nih? Dini kenapa pakai jaket? Oh, gak enak badan. Nah, bener nih. Sekarang tuh musim pancaroba, jadi riskan sekali kita dapat terkena flu, terkena demam. Jadi harus jaga kesehatan, pola tidurnya yang cukup, jangan begadang. Juga minum atau konsumsi vitamin C yang cukup. Nah, di sini Ibu dan teman-teman Ibu akan menyampaikan materi. Apa sih materinya? Nah, siapkan catatan kalian. Lalu simak baik-baik materinya, karena mungkin saja materinya itu akan muncul di ujian nanti. Oke? Simak baik-baik ya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang dongeng, terutama terletak pada pengertian dongeng. Apakah di antara kalian ada yang pernah membaca atau mendengar cerita dongeng yang pernah diceritakan oleh orang tua kalian? Pernah ya? Setiap pagi hari, setiap malam hari. Bagus. Berarti kalian telah mengenal bagaimana bentuk dongeng dan kalian pernah membaca salah satu jenis dongeng yang ada di Indonesia. Kalau begitu, apakah ada yang berani untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari dongeng? Ya, silakan acungkan tangannya ya anak-anak. Iya, boleh Dinda. Pengertian dari dongeng adalah cerita yang bersifat fiktif dan imajinatif. Bagus, pintar. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Dinda. Apakah ada pendapat lain? Iya, silakan Dewi. Dongeng adalah cerita yang bersifat fiktif, imajinatif, dan turun-temurun. Tepat sekali. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Dewi. Benar, yang dikatakan oleh Dinda maupun Dewi mengenai pengertian dari dongeng. Ibu akan merincinya dan sedikit memberikan tambahan. Tolong dicatat ya anak-anak. Dongeng merupakan kisah yang ditulis oleh pengarang melalui hayalannya dalam bentuk fiktif, imajinatif, dan turun-temurun. Pengarang menuliskan ceritanya untuk menghasilkan sebuah amanat, baik itu amanat tersirat maupun tersurat. Amanat tersebut ditujukan kepada pembaca atau audiens agar amanat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dongeng bersifat imajinatif, fiktif, dan turun-temurun? Karena pengarang menuliskan cerita tersebut berdasarkan hayalannya. Kemudian karya tersebut berkembang secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh karenanya itu disebut turun-temurun. Kemudian salah satu contoh dongeng yang bersifat turun-temurun yaitu dongeng Batu Menangis dari Kalimantan. Dongeng tersebut mengisahkan kedurhakaan seorang anak kepada ibunya sehingga Tuhan mengutuknya menjadi batu. Akhirnya anaknya menyesal terhadap perlakuannya tersebut, terhadap perbuatannya selama ini, sehingga anak tersebut batunya dalam keadaan menangis. Maka makna yang dapat diambil adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Iya, betul sekali. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Fahmi. Mengapa orang tua kami selalu menceritakan dongeng pada malam hari? Pertanyaan yang bagus. Beri tepukan yang gemuruh untuk Fahmi. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan dari Fahmi? Iya, silakan Fahrul. Karena malam hari merupakan waktu yang tepat untuk beristirahat. Betul, tepat sekali Fahrul. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Fahrul.
Apakah ada pendapat lain? Iya, silahkan Geo. Karena malam hari merupakan waktunya untuk beristirahat dari pekerjaan ataupun pendidikan. Bagus Geo, terima kasih. Berikan tepukan yang gubernur untuk Geo. Benar, yang dikatakan oleh teman-teman kalian mengenai pendapat-pendapatnya. Mengapa dongeng selalu diceritakan pada malam hari? Karena pada dasarnya waktu malam hari adalah waktu yang tepat untuk menceritakan sebuah cerita, baik itu cerpen ataupun cerita dongeng dan cerita lainnya. Karena pada malam hari otak bagian sebelah kanan menyerap, mengambil, mengumpulkan sebuah informasi yang bersifat panjang terus-menerus tersimpan di dalam otaknya atau long term memory. Sehingga kita menceritakan sebuah cerita kepada anak, baik bentuk nilai karakterisasi nilainya ataupun berbentuk adat istiadatnya, amanat maknanya itu akan terus tersimpan di dalam benak anak tersebut. Kita bacakan dongeng tersebut sesuai dengan artikulasi dan intonasi yang baik untuk sebuah kebiasaan pada anak tersebut. Hal positif lainnya ialah anak akan menambah kosakatanya sehingga mempermudah ia berkomunikasi, baik itu antar individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Hal lain juga, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai bagaimana kelanjutan cerita, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan yang lain-lain. Hal itu akan mempermudah anak untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya. Jadi, pada intinya, banyak hal positif yang dapat kita ambil dari membaca ataupun dibacakan sebuah dongeng, karena dongeng tersebut akan membawa efek positif dari amanat-amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Teruslah belajar untuk mempelajari dongeng dan teruslah belajar untuk mendalami setiap amanat-amanatnya untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada ciri-ciri dongeng. Setiap karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun puisi, memiliki ciri-ciri dalam bentuknya, yang membedakannya dengan karya sastra yang lain. Nah, apa sajakah ciri-ciri dongeng yang membedakannya dengan karya sastra yang lain? Pertama, dongeng menggunakan alur cerita yang sederhana. Yang kedua, cerita dalam dongeng biasanya singkat dan cepat. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita biasanya tidak dijelaskan secara rinci. Yang keempat, dongeng ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Kata-kata yang digunakan cenderung seperti kata-kata yang digunakan saat seseorang akan berbicara atau bercerita. Yang kelima, pesan atau tema dalam dongeng terkadang dituliskan dalam cerita. Lalu yang keenam, pendahuluan biasanya ditulis secara singkat dan langsung. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Ibu akan memberikan jenis-jenis dongeng kepada kalian, yaitu 7 jenis dongeng. Yang pertama ada fabel, yang kedua ada mite, yang ketiga ada legenda, yang keempat ada sage, yang kelima ada parabel, dan yang keenam ada dongeng jenaka. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan tentang fabel. Fabel adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang moral. Contohnya, kancil dengan buaya, kancil dengan kura-kura, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada mite. Mite yaitu cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal-hal yang dipercayai mempunyai kekuatan
Dan contoh lainnya itu Dewi Sri. Nah, yang ketiga ada legenda. Ada yang tahu legenda itu apa? Nah, baik, Ibu akan jelaskan kepada kalian. Legenda yaitu cerita lama yang mengisahkan tentang terjadinya sesuatu di suatu tempat atau wilayah. Ada yang tahu nggak di sini contohnya apa? Ya, Dayang Sumbi, Sampuriang itu legenda apa? Ya betul, Tangkuban Perahu. Contoh lainnya itu legenda Banyuwangi. Nah, Ibu akan jelaskan yang keempat. Ibu akan jelaskan tentang Sage. Sage yaitu cerita lama yang berhubungan dengan sejarah dan yang mengisahkan tentang keberanian, kesaktian, kepahlawanan seseorang. Contohnya ada yang tahu? Baik, Ibu akan berikan contohnya, yaitu Ken Arok dan Air Langga. Selanjutnya yang kelima yaitu Parabel. Parabel yaitu cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Ada yang tahu nggak di sini contohnya? Ya, baik, Ibu akan memberikannya, yaitu contohnya adalah Hikayat Bayan Budiman dan Bagawagita. Nah, terakhir keenam yaitu Dongeng Jenaka. Di sini ada yang tahu apa itu Dongeng Jenaka? Ya, Ibu akan beritahu ya. Dongeng Jenaka yaitu cerita tentang tingkah laku seseorang seperti malas, cerdik, dan lain-lain. Dan masing-masing dilukiskan, tokohnya itu masing-masing dilukiskan secara humor. Jalan ceritanya pun membuat orang menjadi tertawa karena lucu. Ada yang tahu contohnya di sini? Baik, Ibu akan berikan. Contohnya itu Abu Nawas, Pak Pandir, dan Lebay Malang. Kalian sudah mendengarkan materi mengenai dongeng. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Anak-anak, Ibu akan membagikan kelompoknya sekarang. Kelompok 1, Ayu, Latifah, Salma, dan Putra. Kelompok 2, Dini, Renaldi, Lutfia, dan Kaisar. Selanjutnya, Ibu akan membagikan buku cerita dongeng yang akan kita baca bersama-sama. Sebelumnya, siapa yang mau membantu Ibu membagikan bukunya kepada teman-teman? Ada yang mau? Silakan angkat tangannya. Ya, Putra. Silakan maju ke depan. Selanjutnya, kita baca bersama-sama cerita dongeng yang berjudul Si Kancil. Nah, bagaimana anak-anak sekalian, apakah sudah selesai membaca dongengnya? Jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memerankan tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Jika tadi Ibu sudah memberikan kelompok-kelompoknya, anak-anak diharapkan untuk berbagi peran sesama teman sekelompoknya ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mempersiapkannya, dan waktu dimulai sekarang. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Selanjutnya kita mulai penampilan setiap kelompoknya.
Nah, kelompok siapa nih mau tampil duluan? Apakah kelompok Ilham kamu mau duluan? Apa kelompok Putri? Nah, silakan kelompok Ilham. Beri tepuk tangan buat kelompok Ilham. Penampilan yang luar biasa dari kelompok Ilham. Berikan tepuk tangan ya anak-anak sekalian. Terima kasih kelompok Ilham. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa dongeng dari si Kancil dan si Siput ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh meremehkan seorang karena di atas langit masih ada langit, dan kita tidak boleh menganggap orang itu rendah karena setiap orang itu pasti memiliki bakatnya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Baiklah anak-anak, itu tadi ya materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Betul, kita sudah belajar pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, kemudian ada jenis-jenis dongeng. Dan tadi juga kita sudah membaca dongeng si Kancil. Siapa saja tokoh-tokohnya? Iya betul ya, tokoh-tokohnya ada tokoh si Kancil, ada tokoh Siput, dan ada tokoh-tokoh hewan lainnya. Nah, dari dongeng si Kancil ini kita bisa memetik pesan bahwa kita jangan menjadi pribadi yang sombong, jangan menjadi pribadi yang angkuh, tetapi tetap harus rendah hati. Lalu juga tadi kita membahas mengenai ciri-ciri dongeng, yaitu ceritanya singkat, alurnya sederhana, dan juga bergerak cepat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat ada berapa jenis-jenis dongeng? Boleh silakan. Wah, pintar-pintar sekali ya. Betul, ada 6 jenis dongeng, yaitu ada fabel, ada mite, ada legenda, ada sage, ada parabel, dan ada dongeng jenaka. Dan dongeng si Kancil ini merupakan dongeng fabel. Ya, itu dia ya materi-materi yang kita pelajari hari ini. Dikarenakan waktunya sudah habis, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.